Iya, hari ini alhamdulillah yaitu kami bersama 99 Kiai Ikhlas. Kenapa saya katakan Kiai Ikhlas? Karena dalam undangannya memang dada. Untuk kader Gus Dur sudah saatnya kita nggak bisa mendiamkan diri. Nah, di situ undangan itu ditulis. Mohon kehadirannya para kiai, para ustadz untuk acara deklarasi deklarasi kader Gus Dur untuk orang baik. Terus bawa kurung tanpa transport dan transfer bisaroh. Kan sekarang lagi musim nih. Oknum kiai, oknum ustadz itu selalu orientasinya uang. Nah, di kader Gus Dur ini yang bikin saya terharu, tanpa bisaroh tapi yang hadir kan luar biasa gitu loh, Mas. Ya karena memang itu tugasnya kiai untuk mengedukasi masyarakat bahwa penting untuk mencari sosok calon presiden, calon wakil presiden yang sudah teruji, sudah terbukti. Nah, itu ada di Pak Ganjar Mahfud. Coba deh kita bedah satu persatu ya. Saya sering kali bicara, saya sampaikan, untuk milih presiden itu nggak perlu istikharah. Aneh kan? Lo kok bisa? Lo iya dong. Allah sudah menunjukkan melalui rekam jejak. Misalnya nih calon nomor 01, dia pernah jadi gubernur DKI 1 kali. Terus pernah jadi menteri separuh jalan, kan itu. Terus gandengannya Cak Muhaimin, kan itu kan. Terus kemudian nomor 2, Pak Prabowo itu pernah jadi Pangkostrat, lalu kemudian diberhentikan. Kenapa kok diberhentikan? Jangan cari di Google itu banyak. Ya, di YouTube banyak kenapa kok diberhentikan gitu loh. Terus ada Menteri Pertahanan, terus megang food estate, terus bagaimana hasilnya. Jadi, untuk Pilpres kali ini, kalau Allah sudah menunjukkan rekam jejak calon, ngapain istikharah gitu loh. Nah, Pak Ganjar pengalaman di DPR RI 2 periode, terus kemudian gubernur 2 periode, seandainya boleh nyalon ketiga mungkin nyalon lagi, terus didukung wakilnya yaitu Prof. Mahfud MD. Siapa yang nggak tahu Prof. Mahfud MD? Hidupnya sederhana, kemudian dia panglima hukum, dia orangnya berani, yang katanya Mbak Yeni itu reinkarnasinya Gus Dur gitu. Pak Mahfud ini yang menjalankan misinya Gus Dur untuk Indonesia itu seperti apa gitu loh. Ya, tapi kami menghormati pilihan, misalnya ada kiai lain memilih 01, 02, silakan aja gitu. Cuman kami yang di kader Gus Dur, karena dalam rangka mengedukasi masyarakat, ya itu tadi, lihat rekam jejaknya. Kalau narasi itu bisa dibuat. Ya, kalau pidato itu bisa disetting macam-macam. Tapi ketika klik rekam jejak 01, klub, rekam jejak 02, klub. Gus, kader Gus Dur apakah memang pecah nih? Kader Gus Dur solid, yang asli kader Gus Dur loh ya. Itu solid semua. Kader Gus Dur atau yang dinamakan santrinya Gus Dur, insya Allah solid karena apa? Karena duriyahnya, anak ideologisnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, guru kami, Mbak Yeni, juga memilih Prof. Ganjar Mahfud. Jadi jangan ngaku kader Gus Dur kalau tidak memilih sahabatnya Gus Dur. Sahabatnya Gus Dur itu ya hanya Pak Mahfud. Gus, kita tahu Kofifa sendiri ke 02. Kofifa ini kan dukung itu kan, saya nggak ngerti ya. Kalau saya boleh bertanya, Kofifa itu kan muslimat NU. Kita seringkali kiai-kiai kita ngajarkan kepada kita, bangunlah ukhuwah nahdiyah. Ukhuwah nahdiyah itu lewat wong NU punya gawe, kamu harus memprioritaskan orang NU itu. Itu namanya ukhuwah nahdiyah. Nah, kami sayangkan betul ya, Bu Hovifah kok nggak mendukung sahabatnya Gus Dur, santrinya Gus Dur yang meneruskan perjuangan Gus Dur itu Pak Mahfud, gitu loh. Tapi ya kita hormatilah, Bu Hovifah mungkin ada pandangan lain ya, mungkin karena beliau butuh rekom dari partai-partai yang mendukung 02 untuk pilgub, wallahu a'lam. Kan macam-macam kan orang. Gus, kader Gus Dur sama Gus Durian sama nggak sih? Kader khusus sama Gus Durian? Kalau kader Gus Dur itu lebih ke orientasi politik.
Kalau Gus Durian itu lebih orientasi kepada sosial ya, tentang kemanusiaan dan lain-lain. Tetapi hampir teman-teman yang di Gus Durian, termasuk yang di kader Gus Durian hampir sama, kita selalu koordinasi. Oke Gus, betul latar belakang acara ini, tujuan acara ini seperti apa gitu? Ya tujuannya, latar belakangnya ini kan kiai-kiai ini kan yang dipercaya oleh masyarakat. Ya, kiai-kiai yang dipercaya santri-santrinya. Nah kalau kiainya mendiamkan atas situasi ini, katanya Habib Zain, kita berdosa kalau ada orang baik, lalu kita tidak mengarahkan, memilih orang baik, kita ini tanggung jawab dunia akhirat gitu. Jadi nggak boleh diem gitu loh. Nah sekarang kita sama Allah dikasih kesehatan, ya. Terus kemudian sama Allah kita dikasih rezeki dikit. Nah ini kiai-kiai ini tanpa uang 1% pun, hak demi Allah billahi. Makanya saya ya Allah malu saya. Makanya saya dari Kediri jauh-jauh, kemudian Yai Burhan ini dari Bekasi. Tanya sama beliau dikasih transfer enggak? Terus ini beliau juga mewakili pemuda ya. Monggo, mungkin masnya mungkin mau bicara atau Yai Burhan, monggo. Alasan kenapa kok milih Ganjar Pak Mahfud? Yai, baik. Berkenan alasan kami untuk memilih Ganjar Mahfud. Yang pertama adalah kita